Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita memperkatakan dengan iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusasri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pendewaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid,
melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menangking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan, kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan Pos Pengumben yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu, siapkan hatimu untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bersekutu bersama-sama, menghampiri tahta Tuhan, naikkan pujian dan syukur, sembah kita hanya kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesusku, buat kasih pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, terlebih anugerah-Mu, mujizat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bersekutu bersama-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau persiapkan kami Tuhan, umat-umat-Mu, untuk masuk dalam hadirat. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami buka dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini, kekuatan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia
keadaanmu dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, kami aman dan kami tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau memuji memuliakan nama. Kami mau bergirang karena sukacita daripada-Mu. Haleluya. Umat Tuhan yang mau bergirang, yang mau berglori, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Kita datang ke bait Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang kita akan kita. Haleluya. Dengan hati bersumpah
masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, mendengarkan firman Tuhan, dan rindu ditaburi oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Yes, katakan Bapa surgawi, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Sekali lagi angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Indah rencana-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita satukan hati kita untuk doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Kau pelihara kami sempurna sepanjang minggu ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, bukan karena kekuatan kami Bapa, tapi karena kasih-Mu yang menopang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami juga hendak naikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu Bapa. Kami bawa bangsa kami, negeri kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kiranya belas kasihan dari Bapa, anugerah-Mu dan lawatan-Mu boleh turun atas negeri kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, penuhan jiwa yang terbesar dan terakhir sedang terjadi atas Indonesia Bapa. Pentakosta ketiga sedang bergerak dan bergerak atas Indonesia Bapa. Sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang berseru kepadamu dan mereka diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden kami Pak Maruf Amin, dan semua aparatur negeri kami semua aparatur negeri kami ya Tuhan, dari yang paling tinggi sampai paling rendah, diberkati oleh Tuhan dengan takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin negeri kami Indonesia dengan takut akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, di saat pemimpin negeri kami memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan, maka Indonesia akan diberkati Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan boleh berlimpah-limpah atas negeri kami ya Tuhan. Pemulihan segala sesuatu boleh terjadi. Dan kami juga percaya Tuhan, ekonomi akan dipulihkan oleh Tuhan. Pandemi yang sedang terjadi pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya perisai-Mu ada atas negeri kami Indonesia Bapa. Tuhan, pagi hari kami juga berdoa buat gembala sidang kami,
Bapak Pendeta Niko Nyotoro Harjo, dan keempat wakilnya ya Bapa. Bapa, berkatilah hamba-hambamu, urapilah hamba-hambamu Bapa. Pakai hambamu ya Tuhan, sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga ya Tuhan, dari timur sampai ke barat, bahkan kembali kepada Yerusalem ya Tuhan, sebelum kedatangan Engkau yang kedua kali. Tuhan, Engkau yang terus memberikan hamba-hambamu kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan, untuk boleh terus melayani Engkau ya Bapa. Sehingga lewat pelayan hambamu ya Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, bangsa-bangsa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini yang kami kasihi, Bapak Pendeta Hendro Basuki ya Tuhan, dan Bapak Wakil Gembala kami Pak Dion Pancanawe, kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Diberkatilah hamba-hambamu ya Tuhan, urapi hamba-hambamu, pakai hambamu lebih dan lebih lagi Tuhan, di akhir zaman ini ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang ya Tuhan, untuk boleh terus melayani umat-Mu, membangun umat-Mu ya Tuhan, membawa umat GBI Pos Pengumben ke dalam perkenan ya Tuhan, sehingga umat-Mu menjadi umat yang kuat, umat yang berkemenangan ya Tuhan, umat yang berjaga-jaga, umat yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kedatangan-Mu sudah sangat-sangat dekat ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap hamba-hambamu, para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mengambil pelayanan pada pagi hari ini ya Tuhan. Diberkatilah worship leader, para singer dan imam musik ya Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hamba-hambamu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu, GBI Pos Pengumben ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, berkatilah umat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hari ini yang lemah boleh Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati umat-Mu ya Bapa, apapun yang mereka perbuat, Tuhan berkati mereka dan Tuhan buat mereka berhasil. Kami juga percaya Tuhan, pemulihan akan terjadi Tuhan, dalam keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kalau sebentar kami boleh mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Kiranya urapan-Mu Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan ya Tuhan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini, semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah kami Tuhan, umat-Mu Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati telinga kami seperti telinga seorang murid ya Tuhan. Berkati hati kami Tuhan seperti tanah yang subur ya Tuhan. Sehingga firman-Mu yang Engkau sampaikan ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami boleh terus hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu ini hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Bapa, pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu. Pakai lidah dan bibir hamba-Mu. Kuasai hati dan pikiran hamba-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami mengerti, dan biarlah Tuhan tambah-tambahkan roh pengenalan akan Engkau. Bapa, kuasai hati dan pikiran jemaat-jemaat-Mu yang saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya, mengikut Kristus, kita jadi orang Kristen bukan suatu perkara yang mudah. Setiap hari kita diperadabkan dalam sebuah pertarungan,
dalam sebuah pergumulan. Bahkan terkadang kita diperhadapkan dalam suatu peperangan, di mana dalam peperangan itu kita dibutuhkan keteguhan, ketahanan, bahkan kerajinan. Namun, kita setiap orang Kristen diminta agar kita bisa bertanding dalam sebuah pertandingan untuk iman kita dengan cara yang benar, agar tentunya kita bisa berkemenangan, terutama untuk mencapai tujuan akhir hidup kita, yaitu memperoleh hidup kekekalan. Nah, sebenarnya ada satu kunci yang harus kita pegang teguh. Bagaimana supaya kita bisa berkemenangan? Nah, kira-kira kunci apa yang harus kita ketahui supaya dalam setiap menghadapi pertandingan, menghadapi peperangan, kita tetap berkemenangan? Satu hal yang harus kita kuasai adalah aturan mainnya. Aturan main tersebut kita harus mengerti, kita baca, kita pahami, dan tentu tidak cukup hanya kita baca, kita mengerti. Tidak akan ada gunanya kalau hanya sebatas kita mendengar, kita mengerti. Kita harus praktekkan, kita harus menjadi pelaku. Karena dari situlah kita akan tahu bahwa ternyata aturan ini benar, kita harus sering melatihnya. Tanpa itu akan menjadi sebuah batas teori saja. Dalam proses pembelajaran atau learning process, kalau kita hanya sebatas hanya membaca, misalnya kita belajar naik sepeda, kita membaca teori bagaimana bersepeda. Tentunya itu mungkin pengetahuan kita hanya sekitar 10%. Kemudian kita dibantu, ada orang tua atau saudara kita yang ngajarin kita naik sepeda. Itu pun ternyata nggak cukup. Kita harus sering berlatih bagaimana kita bisa bersepeda. Dari situ kita baru bisa. Jadi dengan berlatih baru kita bisa menjalani aturan main tersebut. Nah, demikian juga seperti halnya dalam sebuah permainan. Tentu di masa-masa pandemi ini terkadang kita mengisi waktu luang, kita sering main game di gadget kita. Nah, sebelum main game, ada satu hal yang harus kita pelajari. Gimana sih ini cara mainnya? Aturannya apa? Kursornya apa yang digerakkan? Tombolnya apa saja? Nah, sama. Ini juga tidak hanya sebatas kita baca atau kita mengerti. Ini harus sering kita latih juga. Sehingga pada akhirnya kita bisa tahu, kita bisa lancar bagaimana kita bisa menguasai permainan itu. Sama halnya dengan kehidupan kekristenan. Kita harus mengerti apa sih sebenarnya aturan main dalam hidup kekristenan, supaya kita dapat memenangkan. Kita belajar taat, mengikuti aturan-aturan yang Tuhan telah tentukan, agar kita tetap tinggal di dalam kasih Bapa. Apa sih sebenarnya tinggal di dalam kasih Bapa? Artinya, kita bisa melihat bahwa semua kebaikan Tuhan, semua kemurahan Tuhan selalu mengikuti hidup kita. Kita tidak pernah ditinggalkan, kita tidak pernah sendiri. Kita bisa melihat bahwa hari-hari yang kita lalui ini selalu ada dalam penyertaan Tuhan, selalu ada dalam kasih-Nya. Dan kita tidak akan pernah takut
karena ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Selama kita tinggal di dunia, kita akan selalu mengalami proses pemurnian. Proses sanctification akan selalu diberikan buat anak-anak Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan. Banyak sekali rasanya datang silih berganti. Banyak sekali yang harus kita hadapi. Tapi yang satu perlu kita tahu adalah Tuhan senantiasa ada bersama kita. Walaupun lawan kita si iblis berjalan, berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan. Namun, dengan kasih Bapa, dengan ada di jalan Tuhan, kita akan aman. Aman bersama Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita agar kita senantiasa kuat di dalam Tuhan, agar damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Firman-Nya di Yohanes 16 ayat yang ke-33 berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Ini harus kita pegang teguh. Harus kita pegang teguh. Kita harus mau menguatkan hati kita. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Dengan belajar ketaatan. Memang cara Tuhan, cara kekristenan itu berbeda dengan cara duniawi. Seperti halnya Tuhan meminta kita mengasihi. Mengasihi orang yang membenci kita atau memberkati orang yang mengutuk kita. Ini bukan cara dunia, tetapi ini adalah aturan Tuhan, aturan surgawi. Tentunya beda dengan aturan duniawi. Dengan ketaatan, kita akan memperoleh kekuatan. Kekuatan yang supranatural, yang Tuhan berikan. Yang beda dengan aturan yang ada di dunia. Kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kita akan mengerti bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Kita harus belajar. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Seberapa kuat sih kita ini manusia? Terkadang kita dikasih masalah, kita diperhadapkan pada suatu kondisi yang gak enak. Seringkali kita sudah banyak mengeluh. Seringkali kita sudah bersungut-sungut. Seringkali kita sudah meninggalkan Tuhan. Kita kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Kita butuh kekuatan Tuhan. Karena kekuatan kita tidaklah cukup. Kita butuh kuat kuasanya. Kita perlu bergantung kepada Tuhan Yesus selama 24 jam. Tidak boleh lengah. Kalau kita tidak mampu, kita perlu berseru, memanggil Dia. Tuhan akan selalu memperhatikan seruan kita. Kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita memang tidak mampu, kita katakan kita tidak mampu. Tapi kita harus nyatakan kerinduan kita untuk selalu taat kepadanya. Kita harus mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata,
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena dialah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau kita tidak mampu, kita merasa tidak mempunyai kekuatan apa-apa, disitulah kekuatan Tuhan bekerja sempurna dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah mengutus Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk menolong kita, untuk menyertai kita. Selama kita rindu, kita mau mencari, kita akan mendapatkan itu semua. Kita mohon untuk diberi kepekaan kepada Tuhan, agar kita bisa menghitung hari-hari kita bisa melihat campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kita mampu diberikan ketaatan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita pergunakan cara dunia. Cara dunia sangat berbeda dengan cara kekristenan, dengan cara yang sudah Tuhan atur. Di saat kita diminta untuk mengampuni, belajar mengampuni, kita harus mau mengampuni. Memang tidak mudah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Memang tidak mudah. Tiba-tiba ada orang yang marah-marah ke kita, tapi kita diminta tetap mengampuni. Kita tetap diminta bisa mengendalikan diri. Kita harus menyadari bahwa setiap keadaan yang Tuhan izinkan adalah suatu proses untuk memurnikan kita, proses agar buah roh terrefleksi dalam kehidupan kita. Dan kita akan tahu bagaimana kita hidup berkemenangan, bagaimana kita tidak mudah kalah. Saudaraku, mari kita praktekkan firman Tuhan ini. Tidak hanya sekedar kita baca, tidak hanya sekedar kita renungkan, tapi harus kita praktekkan. Kita praktekkan dan kita praktekkan secara terus-menerus. Maka kita akan menjadi orang yang terlatih. Apapun pertandingan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita dapat melakukan pertandingan itu dengan pertandingan yang benar. Dan tentunya akan ada reward bagi kita, anak-anak yang taat, anak-anak yang mau dengar-dengaran akan Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Bagi siapapun yang mau taat, Tuhan memberikan janji. Barang siapa yang mau menuruti perintahnya dan melakukannya, dia akan selalu ada dalam kasih Bapa, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dengan ketaatan, Tuhan menjanjikan reward, suatu berkat. Dan kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, apapun yang kita kerjakan, selama kita dalam ketaatan, ada janji berkat Tuhan. Kita harus mau belajar, saudaraku. Dunia akhir-akhir ini, keadaannya semakin sulit. Kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Kondisinya seperti apa. Tapi ada satu hal yang kita pegang teguh.
kita harus melakukan pertandingan yang benar di hadapan Tuhan untuk iman percaya kita dengan ketaatan, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Maka jalan-jalan kita adalah jalan-jalan yang aman. Ada Tuhan yang berjalan bersama kita, yang menyertai langkah-langkah kita. Dia tidak pernah sendiri. Kekuatannya akan selalu baru. Setiap pagi, setiap hari, kita mendapatkan kekuatan baru. Dan kita melihat penyertaannya dalam hidup kita. Dia terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Sebagai bukti akan kasihnya, sebagai bukti pengenalan akan dia, kita harus rindu untuk menyenangkan hatinya. Dan kehidupan kita menjadi penyembahan yang benar di hadapannya, yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena untuk dilihat orang, bukan karena untuk mendapatkan penghargaan di hadapan manusia, bukan. Semua yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan hatinya. Biar dia yang tahu apa yang kita lakukan. Dan biarlah itu menjadi persembahan, penyembahan yang benar, persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Karena dia baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Sehingga apapun kondisi dunia, apapun keadaan di sekitar kita, kita tetap pegang teguh janjinya. Kita melakukannya dengan benar. Kita melakukannya dengan cara surgawi, dengan aturan-aturan yang sudah Tuhan berikan ke kita. Setiap hari, biarlah kita memiliki hati yang selalu dengar-dengaran akan Tuhan. Kita peka, kita taat, dan dari ketaatan itu kita akan menikmati kasih Bapa. Kita akan selalu tinggal dalam kasih Tuhan. Dan biarlah saudaraku, kita belajar mempraktekkan, praktek dan berlatih terus menjadi pelaku-pelaku firman. Bahkan kita menjadi saksi-saksinya untuk menceritakan betapa besar kasihnya, betapa besar kemurahannya. Dia sudah memilih saudara dan saya. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Bertandinglah dengan pertandingan yang benar untuk iman kita. Haleluya. Mari Rona bakas sekarang batasan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam menaik tunggal Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.